Bukankah bahagia bila menikah dengan wanita seperti dirinya? Namun kenyataannya tidak. Karena istrinya begitu cantik, sang suami pun mulai kehilangan rasa percaya dirinya. Ia pernah mengambil dompet istrinya ketika istrinya sedang mandi. Takut jika istrinya diam-diam selingkuh di belakangnya. Bahkan setiap kali istrinya keluar rumah, ia akan diam-diam membuntutinya dari belakang. Melihat sang istri pergi kemana, tindakannya ini sebenarnya tidak salah. Selain cantik, istrinya juga memiliki sikap yang ramah, sehingga ia sangat mudah bergaul. Seringkali istrinya itu diajak oleh teman prianya pergi bermain bersama. Tapi setiap kali sang suami bertanya siapa sebenarnya pria itu, sang istri selalu menjawab bahwa pria itu adalah sahabat dekatnya. Dalang adalah seorang bos dari sebuah kota wisata. Ia secara tidak sengaja diperkenalkan oleh temannya kepada Jin Lian. Keduanya pun jatuh cinta, lalu akhirnya menikah. Jin Lian adalah gadis tercantik di kota kecil itu. Dalang merasa dirinya lah yang paling bahagia di dunia ini. Mereka pun akhirnya dikaruniai buah hati. Bentuk tubuh Jin Lian tetap tidak berubah meski telah melahirkan. Malah, dirinya menjadi semakin cantik dan feminim. Berkat paras cantiknya, sang suami pun menerima tamu yang banyak di kota liburannya itu. Hari itu bagian resepsionis sangatlah sibuk. Sang suami juga mendengar tawaan istrinya samar-samar di samping lobi. Dalang pun membuka pintu dan masuk. Ia pun melihat Jin Lian tengah berduaan bersama pria tak dikenal. Pria itu bernama Simen, anak dari seorang pengusaha kaya raya, yang sering mampir ke kota itu. Belum sempat berbicara sekata, sang istri langsung memberitahu bahwa mereka tengah menonton film, dan mereka sengaja mematikan lampu supaya lebih seru. Setelah itu, ia memperlihatkan muka jeleknya pada Dalang, seakan-akan membuang jauh-jauh permasalahan ini. Hati Dalang sebenarnya gusar. Namun ia juga tidak enak hati untuk banyak bertanya. Selang beberapa hari, istrinya itu pun kepergok pulang bersama seorang bapak-bapak, membawa sejumlah kado di tangannya. Bapak itu juga merupakan tamu di kota tersebut. Bahkan sebelum pergi, bapak itu masih sempat mencium tangan Jin Lian di depan Dalang, dan mengajaknya lain kali untuk jalan-jalan bersama lagi. Sejak itu, Dalang semakin merasa ada yang tidak beres dengan istrinya. Mumpung istrinya sedang mandi, ia pun membuka kado yang diberikan bapak-bapak tadi. Ternyata adalah sebuah tas bermerek. Sehabis mandi, istrinya berdandan begitu cantik, dan menggunakan rok panjang yang seksi. Ia berkata akan pulang ke rumah orang tuanya. Hati Dalang menjadi gelisah. Apakah perlu dandan secantik itu jika hanya ingin pulang ke rumah orang tua? Jadi, ia pun membuntuti istrinya itu dari belakang. Penasaran kemana sebenarnya sang istri akan pergi. Benar saja, sang istri berjalan melewati rute yang janggal. Ini bukanlah jalan pulang menuju rumah orang tuanya. Saat itu juga, Simen tiba-tiba muncul di hadapannya. Dalang pun bergegas mengejarnya. Setelah melihat sekeliling, istrinya dan Simen telah menghilang. Untuk membuktikan apakah istrinya berbohong, ia pun mendatangi rumah orang tua istrinya itu. Tak lama kemudian, terdengar suara istrinya dari belakang. Ia berkata bahwa orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Karena itu, Dalang pun tidak bisa banyak bicara. Lagi pula, ia tidak punya bukti apa-apa. Sampai suatu hari, Jin Lian kembali menghilang. Dalang pun datang ke sebuah pantai, dan menangkap basah istrinya sedang berselancar menggunakan pakaian renang seksinya. Kapal yang menariknya itu pun dikendarai oleh Simen. Dalang pun segera mengejarnya, namun ia bertemu dengan pemandangan yang tidak mengenakan. Istrinya ternyata berjalan bersama Simen. Keduanya nampak begitu mesra di atas kapal. Dalang pun berbaring di atas tanah sambil menahan rasa sakit hatinya. Sekejap ia merasakan rumput-rumput liar yang menyelimuti kepalanya. Tengah malam, Dalang pulang dengan begitu lesunya. Melihat tampang suaminya yang sedih itu, Jin Lian pun khawatir. Ia bertanya padanya mengapa bersedih. Dalang pun tidak bisa menyembunyikan perasaannya lagi, lalu menyatakan perasaan sejujurnya. Namun Jin Lian menyangkal perkataan suaminya itu. Ia berkata bahwa dirinya dengan Simen hanyalah teman biasa. Bukan seperti yang Dalang bayangkan. Melihat tatapan istrinya yang begitu tulus, Dalang pun akhirnya percaya padanya. Keduanya pun berpelukan dan baikan. Beberapa bulan pun berlalu. Jin Lian sekarang mulai menjaga hubungannya. Ia pun tidak pernah menghubungi Simen lagi. Sayangnya, itu tak berlangsung lama. Malam itu, si bapak memutar sebuah video hasil rekamannya kepada orang-orang di sana. Selain pemandangan sekitar kota, di dalam videonya juga ada Jin Lian yang tengah asik bermain bersama Simen di pantai. Tubuhnya yang seksi mengundang sorakan dari para penonton pria lainnya. Melihat istrinya bercumbu dengan pria lain, ia sangat marah, sampai memecahkan gelas anggur di tangannya.
Pikirannya pun mulai dihantui oleh prasangka buruk. Jin Lian sering berdiri di depan jendela menunggu kedatangan si Men. Dan rebahan di kasur sambil menelepon dengannya. Ia bahkan pernah minta bantuan sahabatnya agar bisa bertemu diam-diam dengan si Men. Hati Dalang hancur berkeping-keping. Ia benar-benar gusar, seraya membating gelas birnya. Berjalan ke depan lalu berteriak, agar semua orang keluar dari sana. Sang istri pun langsung membawa dirinya keluar. Jin Lian tidak tahu kenapa suaminya bisa berlaku demikian. Ia pun bertanya padanya. Dan Dalang membalasnya dengan sebuah tamparan. Jin Lian sebenarnya tidak marah. Ia malah kembali bertanya pada suaminya mengapa tiba-tiba berubah seperti ini. Dalang dengan gugup menjawab bahwa ia cemburu. Karena menyayangi Dalang, Jin Lian pun berjanji tidak akan bermain dengan teman prianya lagi. Bahkan berjanji untuk tidak keluar rumah lagi. Namun masalah malah semakin runyam. Dalang menjadi semakin posesif. Bahkan 10 menit saja tidak ia berikan pada sang istri untuk keluar. Malam itu hujan turun dengan derasnya. Dalang pun pergi menutup jendela yang ada di ruangan atapnya. Saat ia baru mau turun, tiba-tiba ia menemukan kalung istrinya di lantai. Pikirannya pun mulai kemana-mana. Ia mengira sang istri pernah berduaan di ruangan itu bersama teman prianya. Sekembalinya ke kamar, ia kembali bertengkar dengan istrinya. Meski mengetahui dirinya salah, Dalang malah melemparkan 2 kata kasar kepada istrinya, lalu pergi tidur. Tengah malam, tiba-tiba ia terbangun. Istrinya kembali menghilang. Ia dengan panik bergegas mencari keluar. Tiba-tiba ia teringat akan sosok bapak-bapak yang menjadi teman istrinya itu. Ia pun membuka kamar bapak itu dengan kunci cadangannya. Di dalam, ia melihat 2 gelas bir di atas meja. Ia mencari kemana-mana, namun tetap tidak menemukan Jin Lian. Dalang pun melampiaskan kekesalannya ke bapak itu. Menuduhnya telah menggoda sang istri. Dan bahkan ia pun mengusir bapak itu. Bapak itu sangat marah, dan berjanji tidak akan bermain ke kotanya lagi. Sekembalinya ke kamar, ia menemukan Jin Lian yang tengah berdiri di samping ranjang menunggunya. Teringat kejadian barusan, Dalang merasa terusik. Ia pun memarahi Jin Lian. Dan pertama kalinya ia bertindak kasar kepada istrinya. Sikap Dalang berubah 180 derajat. Agar istrinya tidak kemana-mana, ia bahkan mengunci pintu kamar. Kala itu Jin Lian hampir depresi. Ia bahkan sampai mengandalkan obat agar bisa tertidur. Dalang yang kian menggila itu tidak pernah tenang. Bahkan ketika istrinya tertidur, ia sampai mengikat kedua tangan Jin Lian di ranjang. Di mata Dalang, istrinya yang dulu masih polos dan lugu, kini telah berubah menjadi seperti pelacur yang tidak dapat dikendalikan. Di dalam pikirannya, ia membayangkan sang istri selalu bercumbu dengan pria asing. Dan karena sudah tidak sabar, ia pun mengambil pisau dan membayangkan dirinya membunuh istri sendiri, hingga darah bercucuran di mana-mana. Namun ketika ia keluar dari kamar mandi, ia kembali menatap dalam-dalam istrinya yang tidak bersalah itu tengah tertidur lelap di kasur. Film pun selesai sampai di sini. Ending cerita ini memiliki 2 arti. Menurut kalian, siapa di antara mereka berdua yang sebenarnya bersalah? Kutunggu jawaban dari kalian, ya. Wanita ini sungguh cantik. Bukankah bahagia bila menikah dengan wanita seperti dirinya? Namun kenyataannya tidak. Karena istrinya begitu cantik, sang suami pun mulai kehilangan rasa percaya dirinya. Ia pernah mengambil dompet istrinya ketika istrinya sedang mandi. Takut jika istrinya diam-diam selingkuh di belakangnya. Bahkan setiap kali istrinya keluar rumah, ia akan diam-diam membuntutinya dari belakang.